A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Nur Cahatim dengan NPM 0227241184, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Akuntansi kelas 3C. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu teori keuangan dan perbankan syariah yang di dalamnya terdapat prinsip dan praktik. Nah, topik ini penting banget karena hari ini dunia keuangan sedang mengalami pergeseran besar. Banyak orang mulai mencari sistem ekonomi yang lebih adil, lebih etis, dan tentunya sesuai dengan nilai-nilai Islam. Keuangan syariah bukan cuma soal tidak pakai bunga, tapi ini adalah sistem yang punya filosofi, prinsip, dan tujuan sosial yang kuat. Nah, di video ini saya akan jelaskan dari dasar teorinya sampai ke penerapan nyata di dunia modern. Keuangan dan perbankan syariah adalah bidang yang mempelajari bagaimana aktivitas keuangan bisa berjalan sesuai dengan hukum Islam. Jadi, semua transaksi mulai dari tabungan, pembiayaan, investasi, sampai bisnis besar dilakukan dengan menghindari hal-hal yang dilarang dalam Islam seperti riba, gharar, dan maisir. Tujuannya menciptakan sistem keuangan yang adil, transparan, dan berkelanjutan serta bisa memberikan manfaat bagi masyarakat luas, bukan hanya untuk pihak tertentu saja. Keuangan syariah ini juga punya peran penting dalam ekonomi global, bukan cuma di negara-negara muslim seperti Indonesia atau Malaysia, tapi juga di Inggris, Jepang, dan bahkan Amerika Serikat. Sistem keuangan syariah mulai diterapkan karena dianggap lebih stabil dan etis. Nah, kita masuk ke inti pertama, yaitu prinsip dasar keuangan syariah. Prinsip dasar keuangan syariah ada 3 hal utama yang wajib dipahami, yaitu riba, gharar, dan maisir. Yang pertama, riba. Riba yaitu tambahan atau bunga dalam transaksi pinjaman dalam Islam. Riba dilarang karena menciptakan ketidakadilan. Satu pihak bisa untung tanpa menanggung risiko, sementara pihak lain bisa rugi besar. Dan kedua, gharar. Gharar yaitu ketidakjelasan dalam transaksi, misalnya membeli suatu tanpa tahu barangnya seperti apa, atau tanpa kejelasan harga dan waktu. Ini dilarang agar transaksi dilakukan secara transparan dan jujur. Dan ketiga, maisir. Maisir yaitu unsur perjudian atau spekulasi berlebihan. Dalam keuangan modern, maisir bisa muncul dalam bentuk transaksi saham atau derivatif yang bersifat spekulatif. Jadi, sistem syariah menekankan transaksi berbasis aset nyata, kerjasama, dan bagi hasil yang adil. Sekarang kita lihat perbedaannya dengan sistem keuangan konvensional. Dengan sistem keuangan konvensional, kalau di bank konvensional kita mengenal bunga, misalnya kita simpan uang lalu bank kasih bunga sekian persen, atau sebaliknya kita pinjam uang lalu harus bayar bunga lebih. Dalam sistem syariah, bunga itu tidak ada. Keuntungan diperoleh dari bagi hasil atau aktivitas bisnis yang nyata. Contohnya, kalau bank memberikan modal kepada pengusaha, maka bank ikut menanggung risiko dan berbagi keuntungan. Kalau usaha rugi, bank juga ikut menanggung kerugiannya sesuai porsi modal. Nah, dari sinilah muncul konsep risk sharing, bukan risk transfer, seperti pada sistem bunga. Hasilnya, sistem keuangan syariah jauh lebih adil, lebih stabil, dan tidak memicu krisis ekonomi akibat spekulasi atau hutang berbunga tinggi. Ada beberapa instrumen utama yang digunakan dalam keuangan syariah, yaitu mudharabah, musyarakah, dan ijarah. Yang pertama, mudharabah. Mudharabah adalah kerjasama antara pemilik modal dan pengelola. Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan, dan kalau rugi ditanggung oleh pemodal. Dan kedua, musyarakah. Musyarakah adalah kerjasama di mana dua pihak atau lebih menyumbang modal dan ikut
menanggung untung rugi bersama. Dan yang ketiga, ijarah. Ijarah adalah akad sewa menyewa, mirip dengan sistem leasing tapi tanpa bunga dan tetap mengikuti aturan syariah. Semua instrumen ini bertujuan menciptakan hubungan kemitraan, bukan hubungan kreditur debitur. Ini penting karena dalam sistem syariah, uang bukan alat untuk menghasilkan uang secara pasif, tapi alat untuk mendukung kegiatan produktif dan menumbuhkan ekonomi real. Nah, masuk ke perbankan syariah. Apa itu perbankan syariah? Apa itu perbankan syariah? Perbankan syariah adalah lembaga yang menjalankan seluruh kegiatan keuangan berdasarkan prinsip-prinsip tadi. Produk-produknya antara lain seperti tabungan syariah, di mana nasabah dan bank berbagi hasil sesuai nisbah. Pembiayaan mudharabah, di mana bank memberikan modal untuk usaha dan berbagi keuntungan dengan nasabah. Perbankan syariah tidak hanya menghindari hal yang haram, tapi juga berperan sebagai alat pemberdayaan ekonomi umat. Dengan adanya bank syariah, masyarakat bisa mengakses layanan keuangan tanpa khawatir melanggar hukum Islam dan tetap bisa tumbuh secara ekonomi. Tapi tentu saja dalam penerapannya ada tantangan besar. Yang pertama, kurangnya pemahaman masyarakat. Masih banyak orang mengira bank syariah itu sama saja dengan bank konvensional, hanya ganti nama. Yang kedua, regulasi dan sistem hukum yang belum sepenuhnya mendukung. Masih ada peraturan yang tumpang tindih antara lembaga keuangan syariah dan konvensional. Nah, lalu apa solusinya? Solusinya perlu edukasi dan literasi keuangan syariah yang masif. Sekolah, kampus, bahkan media sosial bisa jadi sarana untuk menumbuhkan kesadaran bahwa sistem ini bukan hanya untuk umat Islam, tapi juga untuk siapa saja yang ingin sistem ekonomi yang lebih etis. Nah, ada juga regulasi dan kebijakan. Regulasi yang kuat itu penting. Di Indonesia, kita punya Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, Bank Indonesia, dan Dewan Syariah Nasional atau DSN yang mengawasi kepatuhan syariah. Setiap produk bank syariah harus melewati pengawasan Dewan Pengawas Syariah atau DPS. Tujuannya agar semua transaksi benar-benar sesuai syariah, bukan sekadar label. Jadi, keberhasilan sistem ini sangat tergantung pada kolaborasi antara pemerintah, lembaga keuangan, dan masyarakat. Nah, sekarang kita hidup di era digital. Peran teknologi dalam keuangan syariah jadi sangat besar. Muncul yang namanya vintage syariah. Mulai dari aplikasi investasi halal, dompet digital, sampai platform zakat dan wakaf online. Teknologi membuat layanan keuangan syariah lebih mudah diakses oleh generasi muda dan masyarakat di pelosok. Tapi di sisi lain, perlu kehati-hatian, jangan sampai teknologi digunakan untuk hal yang tidak sesuai syariah, seperti spekulasi atau pinjaman online berbunga. Studi kasusnya banyak contoh nyata keberhasilan keuangan syariah, misalnya Baitul Mal Wat Tamwil yang disingkat BMT di Indonesia yang membantu usaha mikro, atau Grameen Bank di Bangladesh yang konsepnya mirip dengan pembiayaan mikro syariah, berhasil mengangkat jutaan keluarga dari kemiskinan. Dari sini kita bisa lihat bahwa sistem keuangan syariah tidak hanya menumbuhkan ekonomi, tapi juga mengentaskan kemiskinan dan menciptakan keadilan sosial. Dengan memahami prinsip dan praktiknya, kita bisa membangun ekonomi yang bukan hanya menguntungkan,
tapi juga membawa keberkahan dan kesejahteraan bagi banyak orang. Keuangan syariah bukan sekedar aturan agama, tapi cermin dari nilai-nilai kemanusiaan. Semoga video ini bermanfaat. Sekian dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang perkembangan terkini, inovasi digital, tantangan global, dan juga arah masa depan keuangan syariah. Karena keuangan syariah ini bukan cuma soal hukum agama, tapi juga bagian penting dari ekonomi modern yang sedang tumbuh sangat cepat di dunia. 1. Yaitu perkembangan keuangan syariah di dunia. Perkembangan keuangan syariah di dunia, teman-teman, tahukah kalian saat ini industri keuangan syariah sudah berkembang pesat di lebih dari 80 negara di dunia. Nilai aset keuangan syariah global bahkan sudah menembus lebih dari 3 triliun dolar AS. Negara-negara seperti Arab Saudi, Malaysia, Uni Emirat Arab, dan Indonesia menjadi pusat utama industri ini. Namun yang menarik, negara-negara non-muslim seperti Inggris dan Jepang juga ikut mengembangkan bank syariah. Karena melihat potensi pasar dan stabilitas sistemnya, kenapa sistem ini menarik bagi banyak negara? Karena keuangan syariah menekankan keadilan, transparansi, dan stabilitas jangka panjang, hal yang sangat dibutuhkan oleh ekonomi global yang sering dilanda krisis. Contohnya, ketika krisis keuangan global tahun 2008 melanda dunia, bank-bank syariah relatif lebih stabil karena mereka tidak bermain di sektor spekulatif yang penuh risiko tinggi. Kedua, peran maqasid syariah dalam ekonomi. Sekarang kita bahas sisi filosofisnya sedikit, yaitu maqasid syariah. Tujuan utama dari hukum Islam dalam konteks ekonomi, maqasid syariah berarti keuangan harus mampu menjaga dan meningkatkan 5 hal pokok manusia, yaitu yang pertama, menjaga agama, yang kedua, menjaga jiwa, dan yang ketiga, menjaga akal, dan yang keempat, menjaga keturunan, dan yang kelima, menjaga harta. Jadi, setiap transaksi ekonomi yang dilakukan harus selaras dengan nilai-nilai tersebut. Misalnya, produk keuangan yang halal, tidak merugikan orang lain, dan memberi manfaat sosial, itulah bentuk nyata maqasid syariah dalam ekonomi. Inilah yang membuat sistem syariah bukan hanya soal untung dan rugi, tapi juga soal moral dan kemanusiaan. Sekarang kita masuk ke bagian yang sering membuat penasaran, yaitu pasar modal syariah. Kita masuk ke pasar modal syariah. Di pasar modal konvensional, kita sering dengar tentang saham, obligasi, dan derivatif. Nah, di pasar modal syariah prinsipnya tetap sama, tapi disesuaikan dengan syariah. Contohnya, saham syariah adalah saham dari perusahaan yang tidak menjalankan bisnis haram seperti alkohol, judi, dan riba. Sukuk adalah obligasi syariah, tapi bukan hutang berbunga. Sukuk adalah sertifikat kepemilikan atas aset nyata yang menghasilkan keuntungan halal. Pasar modal syariah memberi kesempatan bagi umat Islam untuk berinvestasi dengan tenang tanpa khawatir melanggar aturan agama. Selain itu, instrumen ini juga memperkuat sektor real karena berbasis aset nyata, bukan spekulasi semata. Nah, keempat, asuransi syariah atau takaful. Selanjutnya, kita bahas tentang asuransi syariah atau yang dikenal dengan istilah takaful. Takaful, kalau asuransi konvensional berbasis jual beli risiko, maka takaful berbasis tolong menolong antar peserta. Setiap peserta menyisihkan sebagian uangnya sebagai dana tabarruk, yaitu dana kebijakan untuk membantu sesama yang tertimpa musibah.
Dalam sistem takaful, risiko dibagi bersama, bukan dialihkan ke perusahaan asuransi. Perusahaan hanya bertugas sebagai mengelola dana, bukan pemilik dana. Model ini menumbuhkan rasa solidaritas sosial dan memperkuat nilai kemanusiaan dalam ekonomi. Inilah contoh nyata bagaimana prinsip ukhuwah atau persaudaraan diterapkan dalam dunia finansial. Nah, kelima, vintage dan inovasi digital syariah. Sekarang kita hidup di era digital, teknologi keuangan atau vintage telah mengubah cara orang bertransaksi, termasuk di dunia syariah. Kita punya contoh vintage syariah di Indonesia seperti Alami, Ethis, atau Bank Aladin Syariah yang semuanya beroperasi dengan prinsip halal dan transparan. Mereka mempermudah masyarakat untuk berinvestasi sesuai syariah, membayar zakat dan wakaf digital, atau bahkan mendukung UMKM dengan sistem bagi hasil. Teknologi ini membuka pintu bagi generasi muda agar lebih mudah terlibat dalam ekonomi syariah. Namun, tantangannya juga besar. Bagaimana memastikan inovasi tetap sesuai syariah dan tidak tergelincir ke praktik riba digital atau spekulasi online. Nah, keenam, tantangan SDM atau sumber daya manusia dan literasi keuangan syariah. Satu tantangan besar yang masih kita hadapi adalah kurangnya sumber daya manusia atau SDM yang paham keuangan syariah. Banyak yang masih salah paham, mengira sistem syariah itu cuma ganti nama dari sistem konvensional. Padahal dibutuhkan pengetahuan mendalam tentang fikih muamalah, akuntansi syariah, dan manajemen risiko berbasis syariah. Itulah kenapa pendidikan ekonomi syariah di kampus dan lembaga pelatihan sangat penting. Selain itu, perlu juga literasi untuk masyarakat luas agar semakin banyak orang memahami manfaat dan keunggulan sistem ini. Ketujuh, kolaborasi pemerintah, industri, dan masyarakat. Untuk membangun ekosistem keuangan syariah yang kuat dibutuhkan sinergi tiga pihak utama, pemerintah, industri, dan masyarakat. Nah, pemerintah harus membuat kebijakan dan regulasi yang mendukung industri, harus menciptakan produk syariah yang inovatif dan mudah diakses, dan masyarakat harus punya kesadaran serta komitmen untuk menggunakan produk keuangan halal. Kalau tiga elemen ini berjalan searah, maka industri keuangan syariah akan tumbuh lebih cepat dan memberikan dampak nyata pada ekonomi nasional. Dan kedelapan, masa depan keuangan syariah. Sekarang mari kita bayangkan masa depan. Keuangan syariah akan semakin berperan penting di dunia, terutama karena banyak orang mulai mencari sistem ekonomis yang beretika dan berkelanjutan. Tren ke depan meliputi grant sukuk atau pembiayaan proyek ramah lingkungan, Islamic Social Finance atau pembiayaan sosial berbasis zakat dan wakaf, dan integrasi antara ekonomi digital halal dan perbankan syariah. Bayangkan jika zakat, infak, sedekah, wakaf, dan investasi halal bisa terhubung dalam satu sistem digital terpadu. Itu bukan hal yang mustahil, dan Indonesia punya potensi besar untuk jadi pemimpin dalam bidang ini. Prinsip dasar keuangan dan perbankan syariah. Dalam sistem keuangan dan perbankan syariah terdapat beberapa prinsip utama yang menjadi pedoman. Nah, yang pertama yaitu larangan riba Islam. Larangan riba Islam melarang segala bentuk bunga. Dalam Al-Quran, riba dianggap jolim karena dapat menindas salah satu pihak.
Sebagai gantinya, sistem syariah menggunakan bagi hasil atau profit and loss sharing seperti mudharabah dan musyarakah. Yang kedua, larangan gharar dan maisir. Semua transaksi harus jelas, tidak boleh ada ketidakpastian atau spekulasi yang berlebihan. Contohnya, transaksi asuransi konvensional banyak mengandung gharar, sehingga dalam sistem syariah muncul konsep takaful atau asuransi syariah. Kita masuk ke 3, yaitu keadilan dan transparansi dalam setiap kontrak. Kedua pihak harus sama-sama tahu hak dan kewajiban. Tidak boleh ada pihak yang dirugikan. Aset nyata dalam keuangan syariah, setiap transaksi harus didukung oleh aset nyata, bukan uang dari uang seperti dalam sistem bunga. Yang kelima, yaitu larangan investasi pada sektor haram. Uang hanya boleh diinvestasikan pada sektor yang halal, misalnya perdagangan, industri, pertanian, dan jasa yang sesuai syariah. Tidak boleh pada industri alkohol, perjudian, atau pornografi. Nah, sekarang kita masuk ke bagian ketiga, yaitu konsep dan teori dalam perbankan syariah. Konsep dan teori dalam perbankan syariah. Perbankan syariah merupakan bagian dari sistem keuangan syariah yang berfungsi sebagai lembaga intermediasi, menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam bentuk pembiayaan. Itu yang pertama, fungsi bank syariah menghimpun dana melalui produk seperti tabungan wadiah dan deposito mudharabah, menyalurkan dana dalam bentuk pembiayaan seperti murabahah, musyarakah, mudharabah, ijarah, dan istighna. Memberikan jasa keuangan seperti transfer, giro, dan kartu debit syariah. Yang kedua, teori bagi hasil atau profit and loss sharing. Teori ini menjadi dasar hubungan antara bank dan nasabah. Bank bukanlah kreditur, melainkan mitra usaha. Jika usaha untung, keuntungan dibagi sesuai nisbah. Jika rugi, kerugian ditanggung bersama sesuai porsi modal. Contohnya mudharabah, nasabah punya ide usaha, bank memberikan modal. Musyarakah kedua pihak sama-sama memberikan modal dan berbagi hasil. Nah, kita masuk ke 3, yaitu teori keuangan Islam. Teori ini menekankan bahwa uang bukan komoditas, tetapi alat tukar. Nilai ekonomi muncul dari aktivitas produktif, bukan dari bunga atau spekulasi. Praktik perbankan syariah di Indonesia. Indonesia merupakan salah satu negara dengan perkembangan perbankan syariah terbesar di dunia. Sejak berdirinya Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1951, sistem perbankan syariah terus berkembang. Kini, setelah Bank Syariah Indonesia atau BSI lahir dari penggabungan Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah, aset keuangan syariah Indonesia mencapai ratusan triliun rupiah. Contoh produk dan praktiknya. Yang pertama, yaitu pembiayaan murabahah atau jual beli. Bank membeli barang yang dibutuhkan nasabah lalu menjualnya kembali dengan margin keuntungan yang disepakati. Contohnya pembiayaan kendaraan atau rumah. Yang kedua, pembiayaan musyarakah dan mudharabah digunakan untuk modal usaha kecil dan menengah atau UMKM. Keuntungan dibagi sesuai nisbah, sedangkan kerugian ditanggung sesuai porsi modal. Yang ketiga, yaitu ijarah atau sewa. Bank menyewakan aset kepada nasabah, misalnya alat produksi atau kendaraan. Kita masuk ke 4, yaitu wadiah atau titipan. Titipan digunakan untuk produk tabungan yang sifatnya amanah tanpa janji imbal hasil. Praktik lainnya yaitu selain perbankan, sektor keuangan syariah juga mencakup pasar modal syariah, sukuk atau obligasi syariah, dan asuransi syariah atau takaful.
Contohnya, pemerintah Indonesia menerbitkan sukuk negara atau SBSN untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur nasional. Itu tantangan dan peluang. Tantangan dan peluangnya, walau terus berkembang, keuangan syariah masih menghadapi beberapa tantangan. Itu pertama, kurangnya literasi masyarakat tentang produk syariah. Yang kedua, keterbatasan SDM atau sumber daya manusia yang benar-benar memahami prinsip syariah dan keuangan modern. Dan yang ketiga, persaingan dengan bank konvensional yang sudah mapan. Yang keempat, namun peluangnya besar karena Indonesia memiliki mayoritas penduduk Muslim, dukungan pemerintah melalui OJK dan DSN MUI, semakin banyak anak muda yang sadar pentingnya ekonomi halal. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga bisa menambah wawasan dan bermanfaat untuk kita semua. Dan tetap semangat kita untuk membangun ekonomi yang lebih adil dan penuh keberkahan. Lebih dan kurangnya dari saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.